mobil listrik. Dan itu adanya di Makassar. Bagaimana ide itu bisa terjadi dan untuk apa mobil itu? Di sebelah saya sekarang ada Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto, lebih dikenal sebagai Dani Pomanto, Wali Kota Makassar. Beliau arsitek, dosen, lalu merancang berbagai macam karya arsitektur. Salah satunya yang sangat dikenal di Makassar adalah Pantai Losari. Salah satunya ya. Nah, beliau wali kota ini sudah periode kedua. Mulai di 2021 akan berakhir di 2024. Ya. 26 SK-nya. 2026 SK-nya. Ya. Tapi karena regulasi akan ke 2024. Banyak hal yang dilakukan Pak Dani yang saya rasa tidak hanya menginspirasi warga Makassar, tapi juga bisa menjadi inspirasi para pemimpin. Inilah yang kita akan diskusikan pada pagi hari ini. Pak Dani, bisa diceritakan bagaimana ide mobil listrik itu? Jadi mobil listrik ini adalah sebuah usaha untuk mengkonektivitaskan dari program kami yang namanya 5.000 lorong wisata. 5.000 lorong wisata. Apa itu 5.000 lorong wisata? Kami punya 8.000 lorong, 8.700 sekian. Ini adalah usaha dari program yang namanya Makassar Recover. Pada saat pandemi, kami dilantik pada suasana pandemi. Maka kami melaunching sebuah program namanya Makassar Recover. Makassar Recover itu punya 3 ekosistem. Ekosistem pertama namanya City Immunity, bukan Herd Immunity, City Immunity. Ya. Alhamdulillah kita sudah mencapai lebih 97% dari penelitian berbasis lab darah langsung dari sekitar 4.000 orang. Kedua, social adaptation. Bagaimana kita membawa masyarakat ini beradaptasi dengan suasana pandemi. Alhamdulillah kita sekarang hampir 100% vaksinasi. Tandanya bahwa masyarakat menerima semua program-program mulai PPKM dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini adalah economic recovery. Nah, economic recovery ini kami ingin mulai dari bawah. Nah, sebuah kota Makassar, kalau kita analogi ke sebuah tubuh manusia, maka selnya itu adalah lorong atau gang lah, kira-kira seperti itu. Nah, persoalan lorong ini, kami sudah punya banyak program tentang lorong smart lorong, lorong inflasi, lorong KB, lorong sehat. Ini sudah menang inovasi di Indonesia ini. Kemudian badan usaha lorong, lorong garden. Nah, serial terakhir ada lorong wisata. Kita berharap satu lorong punya UMKM bersama rakyat di sekitar lorong itu, kemudian menjual di lorong itu. Jadi lorong itu kita jadikan restoran, kita jadikan tempat anggaplah supermarket lah, kecil-kecil dari handicraft dan lain-lain. Lorong itu menjadi display sejarah. Lorong itu menjadi bagian daripada city farming, ya. Penghijauan kota ada di situ. Nah, 5.000 lorong, terus siapa yang mau datang? Pertanyaannya. Pemerintah kota berkewajiban. Ya, maka saya membuat 1.000 mobil listrik karena kami bikin langsung loncatan. Karena kalau saya bikin mobil biasa, saya punya SKRB atau izin membuat mobil tapi tidak non listrik. Rugi dong kalau kita masih yang konvensional. Sekalian kita listrik. Nah, makanya nanti yang menghubungkan antara klaster beberapa lorong dengan hotel dan tempat-tempat kumpul di pusat-pusat masyarakat itu akan dikelilingi secara gratis oleh mobil listrik ini. Ya. Nah, makanya mobil listrik ini tidak besar, kapasitasnya 12 orang, tapi 1.000. Dia akan melayani semua, ya, supaya orang datang ke lorong itu. Nah, di samping lorong itu juga kita juga membuat inkubasi ya, dengan inkubator center yang kita akan mentransformasikan digital UMKM di lorong itu menjadi startup lorong namanya. Jadi startup kecil namanya startup lorong. Jadi orang lorong terkoneksi ke teknologi juga. Terkoneksi ke teknologi. Bahkan kami pasang kamera sekarang 4.000 kamera di 4.000 lebih di 1.095 lorong yang sekarang sementara kita tata. Kemudian public engagement, kemudian mereka semua kita harap menentukan komoditi apa yang mereka jual.
Yang pasarkan pemerintah kota, termasuk sistem online, platformnya kita siapkan. Iya. Commerce. E-commerce. Oke. Commerce. Kami sekarang tahun depan kami akan bikin namanya Marvec, Makassar Virtual Economic Center, sebuah platform baru. Jadi langsung dari produsen. Bedanya misalnya dengan Unicorn atau Dekakon, dia antara penjual dan pembeli. Kalau kami tidak, antara produsen dengan pembeli. Oh. Jadi lebih murah, lebih cepat, Jadi lebih fresh, potong Ya. supaya keuntungan itu cuannya masuk ke masyarakat. Okay. Itulah gunanya inkubator. Nah, mobil ini ada dua, motor saya buat dan mobil. Motor akan memasarkan produk per RT. Ya. Mobil akan menggiring lokal tourism dan Winus itu datang ke lorong-lorong. Yeah. Dan kita lengkapi dengan VR. Jadi sebelum ke lorong itu di mobil itu kita jadi ada Oculus, mereka bisa melihat di lorong itu ada apa. Dan sekarang lorong-lorong itu kita mulai karena kita dalam konsep dunia itu nama-nama kota di dunia. Ada lorong London, ada lorong Rotterdam, supaya mereka masyarakat juga terbuka. Apa itu Rotterdam, apa itu London, apa itu dan macam-macam. Tapi di situ ada satu sejarah. Misalnya Deng Mangale, Kareng Karunrung, ya Kareng Galesong. Siapa itu sosok itu? Jadi sejarah kita jual, wawasan kita buka. AI masuk, artificial intelligence masuk, transformasi digital, masyarakat terengage, dia accept konsep pemerintah kota dan partisipasinya meningkat dan kita hidupkan dengan mobil listrik ini. Oke. Ya. Sebelum saya masuk ke mobil listrik lagi, saya ingin ke pertanyaan yang sangat mendasar, Pak. Bapak arsitek, biasanya orang bangun gedung pencakar langit, ya kan? Tapi kok larinya ke lorong gitu? Nah, itu ceritanya gimana? Arsitek sesungguhnya ilmunya itu adalah bukan hanya ilmu desain, bukan hanya ilmu bentuk, tapi arsitek itu sesungguhnya ilmu pikir. Maka kenapa Presiden Amerika George Washington itu arsitek? Presiden pertama. Soekarno arsitek. Ya, jadi arsitek itu ilmu pikir. George Washington mendesain DC, ya, District of Columbia itu dia yang desain, Dan banyak orang lupa bahwa George Washington itu adalah arsitek. Ya. Nah, jadi kami memang melihat secara anatomi. Anatomi Kota Makassar, selnya itu adalah di lorong. Kalau mau kasih hidup, ya kayak mau menyehatkan kita ini sel. Di organ jantung ada sel, di kepala ada sel, di rambut ada sel. Jadi sel itu di mana-mana. Kita tidak bicara dalam bagian-bagian. Dan kalau sel itu adalah lorong. Dalam sebuah kota. Dalam sebuah kota. Dalam bahasa pohon, roots ada di situ. Kalau isu, simptomnya ada di daun dengan batang. Persoalannya ada di akar. Matinya sebuah pohon. Jadi kalau kota ini kita mau sehat, vitalitasnya, produktivitasnya tinggi, mulai dari lorong. Jadi ini bukan persoalan lorong dan saya lahir di lorong dan saya dikenal anak lorong Makassar. Bukan. Tapi karena sel, karena cara berpikir kita, arsitektur paradigm. Oke, lalu ketemu ide mobil listrik. Siapa yang bangun? Jadi saya mencari orang kiri kanan. Saya ini suka gerilyawan lah. Saya tidak suka yang terlalu mewah-mewah, mahal. Ketemulah orang yang suka reparasi mobil golf. Dia punya bengkel. Saya tadinya berpikir mobil golf yang saya modifikasi. Tinggal bodinya saya ganti. Saya hitung-hitung nggak masuk anggarannya. Terlalu mahal. Terlalu mahal dan ada persoalannya daya tampungnya. Daya tampungnya agak terbatas. Ya, karena dia hanya untuk berapa orang dan dia tidak punya suspensi yang baik. Maka dengan itu cerita ternyata ada seorang anak Makassar yang lama di Jawa dan dari perusahaan asing punya sertifikasi tentang dinamo listrik. Saya bisa bikin dengan bengkel-bengkel kecil. Makanya itu tadi yang tampak kemarin bikin, saya asistensi terus secara virtual, itu udah selesai. Nah, satu dulu kita bikin mock up, bodinya sudah siap di Makassar, dirakit di Makassar, karena saya ingin nanti mobil listrik ini di bengkel-bengkel Makassar saya mau bikin. Makanya saya jadi bikin memberdayakan lagi ekonomi. Jadi bengkel-bengkel lorong kalau bisa bikin mobil listrik. Jadi kami kami akan lengkapi dengan Oculus, dengan VR, kami lagi sementara membuat 1095
tiga dimensi semua lorong-lorong ini. Ya, sehingga kalau dia ditransfer ke metaverse atau augmented atau VR sudah mudah karena programnya itu memang sudah matching dengan program metaverse. Karena kami sudah mencanangkan Makassar Kota Metaverse, kita singkat Makaverse. Jadi Makaverse. Kita bikin loncatan Kota Metaverse. Okay. Makaverse. Dan itu dimulai dari lorong. Di lorong. Jadi kita akan membuat duplikasi kota kita, termasuk orang-orangnya. Jadi orang-orangnya nanti di Makaverse itu semua apa namanya avatarnya ada di situ. Jadi setiap orang punya avatar, punya NFT. Kemudian ya kota ini bisa 24 jam. Kalau kota ini tidur kalau malam, kalau yang Makaverse tidak tidur. Dan pelayanan publik bisa jalan. Dan kita bisa simulasikan kota kita supaya tidak berdampak apa-apa ke depan, mengurangi dampak ke masa depan. Karena kita bisa simulasi kan kebagusnya itu. Dan sejarah masa lalu kita bisa proteksi. Supaya jangan ada yang belok-belokkan. Nah, inilah gunanya. Jadi setelah ini jadi, akan dirakit. Kami minta izin SKRB di Dinas Perhubungan Darat. Kami sudah pernah sampaikan desainnya. Kalau sudah dapat, kami produksi. Kapan kira-kira kita bisa menyaksikan mobil ini udah utuh, udah ada bodinya? Ulang tahun kota lah November. Tahun ini? Ya, tahun ini. Ini sebentar lagi. Sebenarnya saya target 17 Agustus. Cuma karena saya kebetulan ada tugas ke luar negeri, sehingga akhirnya saya tunda di ulang tahun kota. Berarti kita berharap ulang tahun kota Makassar yang ke 400. Waduh, udah hampir setengah abad. Kota Makassar ya. Itu 441 kalau tidak salah. Dan itu akan ada mobil listrik yang itu akan dioperasikan di Makassar. Jangan-jangan nanti bisa bergerak ke transportasi publik juga? Iya, karena kalau SKRB itu publik. PT-PT? Kalau kita minta izin SKRB itu rancang bangun itu untuk publik. Karena kalau dipakai internal itu tidak perlu izin. Kalau di lorong ke lorong dari dalam lorong nggak apa-apa. Tapi karena ini sudah antar lorong dia harus perlu izin. Berarti ada nomor plat dan segala harus ada nomor plat. Itu lorong. Lorong adalah sel bagi satu kota. Supaya kota itu kuat, maka selnya harus kuat. Baru-baru Pak Dhani saya dengar ke Amerika. Diundang bukan oleh Tesla, bukan oleh Mobility, tapi oleh National Security National Science Foundation. National Science Foundation, NSF. Apa itu, Pak? Bisa diceritakan? Jadi saya sendiri agak surprise dan merasa terhormat bisa diundang karena ternyata apa yang kami buat di lorong itu justru itu menjadi konsen dunia hari ini. Apalagi karena kami memang syukurnya kami ini kan modelnya terbuka dan selalu mau belajar lewat teman-teman ITB dan dibantu teman-teman Unhas. Jadi semua sistem city farming kita dimasukkan dalam sebuah sistem artificial intelligence. Jadi memantau setiap tanaman, apakah itu vegetables atau sayuran maupun cabai dan lain-lain, itu dimonitoring dengan otomisasi. Kalau airnya kan otomisasi air kan biasa itu. Tapi memantau kesehatan growth-nya, pertumbuhannya, kemudian karbonnya, suasana karbon udara dengan kualitas tumbuhnya itu termonitor lewat AI. Nah, sehingga kita produktivitas kita bisa maksimal dimaksimalkan semua, dan sumbangsi tanaman ini terhadap low carbon itu dimonitor. Dimonitor. Jadi untuk sustainability-nya itu termonitor dengan data-data yang otentik. Nah, ternyata yang kami buat dengan city farming dalam satu serial kecil di kota, di lorong itu, dari serial akumulasi lorong wisata. Di lorong wisata itu ada lorong gardennya, ada city farmingnya lengkap. Nah, itu ternyata menjadi solusi yang dicari dunia hari ini. Apalagi melibatkan masyarakat. Jadi makanan dengan masyarakat itu dekat. Nah, mata rantainya jadi pendek. Inisiasinya dari masyarakat. Jadi bisa memproteksi hidupnya sendiri, kebutuhan hidupnya sendiri. Selama ini kan makanan dengan manusia itu cukup jauh, sehingga perdagangan ini terlalu jauh, sehingga terlalu sensitif dengan kondisi sekarang.
kondisi disaster, kondisi sekarang begitu banyaknya kebutuhan, ledakan kebutuhan, sehingga inflasi dan pertumbuhan ekonomi bisa terganggu gara-gara food. Nah, kemudian bagaimana pandemi kemarin, di mana ada namanya lockdown, ada perang sekarang, mata rantai pasokan semua yang pasokan. Nah, banyak sekarang kekhawatiran kita, misalnya meteor dan lain-lain. Nah, sehingga kalau dunia itu semakin sensitif soal makanan, jadi ada bom waktu yang namanya makanan. Nah, sehingga salah satu cara usaha secara sistematis yang dilihat dunia hari ini, yang saya tahu dari update saya kemarin berinteraksi di teman-teman di Amerika, adalah di beberapa universitas terkemuka di Amerika, maka makanan ini harus didekatkan. Ternyata konsep itu sudah dilakukan Makassar 5 tahun lalu. Nah, sehingga mereka ingin mendapatkan coding-coding atau rumus-rumusan, apa sih, bagaimana sih mengundang masyarakat, bagaimana masyarakat sendiri yang membangun itu, bagaimana masyarakat sendiri menjaga itu, bagaimana masyarakat itu memproteksi dirinya sendiri dengan lewat food security, tinggal kita tambah artificial intelligence agar supaya dia lebih efektif. Jadi Pak Dhani diundang oleh NSF untuk apa? Untuk presentasi? Untuk presentasi, kira-kira share lah. Di depan beberapa top 10 universitas di Amerika, ya, di lembaga yang sangat dihormati di Amerika, karena di situ semua penelitian, dan mereka sangat respect dengan apa yang kami buat. Bahkan kami diminta mengengage para RT RW pada saat itu sudah malam di sini. Kira-kira sudah pakai Zoom, di Amerika. Pakai Zoom. Pakai Zoom. Jadi saya undang semua mereka. Mereka lihat bagaimana begitu dia bilang tolong undang RT RW. Saya nyatakan siap, tidak cukup berapa menit saja semua sudah masuk. Begitu engage, dia menguji bagaimana kekuatan engage kita ke masyarakat, dan bagaimana masyarakat merasa satu sistem. Dengan model-model masyarakat tidak pakai baju apa semua, tapi kan real time. Di lorong ya. Di lorong. Di Amerika pakai jas, di forum yang pakai jas, mereka tidak pakai baju. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak ada rekayasa lah. Ya, jadi real time semua. Apa feedback mereka setelah presentasi dan apa follow up? Nah, kami ini sudah baru dapat WA, mereka akan datang tanggal 19 Agustus ke Makassar. Ke Makassar, beberapa program-program masuk, termasuk program tentang ada satu program tentang kesehatan masyarakat yang sudah kita bikin waktu Makassar Recover dengan namanya detektor. Kami berdiskusi tentang tekanan darah misalnya, dia butuh berapa ratus salah satu merek terbaik untuk otomatis tekanan darah. Saya bilang saya punya 10.000 karena peninggalan Makassar Recover kemarin waktu kami door to door. Nah, sekarang konsep kesehatan door to door itu justru menjadi tuntutan dunia hari ini. Yang kita sudah lakukan kemarin waktu pandemi. Yang saya juga diserang juga semua satu Indonesia, tidak apa-apa. Ya namanya juga ada evidence. Waktu itu saya ingat, bahkan dituduh, loh ini kan bisa nularin virus ya, betul, padahal kan? sudah berproteksi apa semua, tapi ternyata sekarang inilah. Jadi kita mendahului apa yang mungkin mereka senang karena kita mendahului apa menjadi kebutuhan dunia hari ini. Ya, itu menarik. Dan saya lihatkan saya punya aplikasi. Wah, mereka kaget semua. Nah, mereka akan datang, namanya Triple M. Saya lupa kepanjangannya apa, Triple M namanya program. Jadi banyak program akan masuk di Makassar dan banyak penelitian Makassar bisa diakomodir di teman-teman, dan bisa di-share teman-teman di Amerika. Padahal itu seperti ide sederhana ya. Sederhana. Bagaimana supaya orang lorong bisa ngambil makanan dari situ. Dari situ. Tapi rupanya secara global dia dapat apresiasi. Contoh cabai. Cabai itu adalah kontribusi paling sensitif dalam inflasi. Oh ya? Dia bisa 30.000, dia bisa 130.000. Nah, makanya waktu kami tanam cabai, semua lorong, kami ke setiap panen itu 100 ton. Maka inflasi di Makassar itu bahkan 1%. Bahkan di bawah 1%, 0, biasanya. Biasa kadang-kadang deflasi. Nah, kenapa? Karena akhirnya mereka tidak ke pasar lagi. Gara-gara cabai yang begitu, mereka bisa penuhi sendiri. Nah, akhirnya para pedagang jadi tidak confidence. Jangan sampai karena dia tidak ke pasar, dia tidak beli komoditi lain. Akhirnya turun semua. Bawang putih turun harga semua. Telur turun. Jadi makanya kami bikin dorong inflasi dengan Bank Indonesia. Nah, jadi inovasi seperti ini tidak ada di tempat lain. Karena kami menemukan dalam perjalanan inovasi, menuntaskan inovasi yang
yang sederhana ini. Jadi harus ya, semua bermula dari lorong. Menyelesaikan masalah mikro ternyata punya dampak yang sangat besar. Karena lorong adalah sel. Jadi kira-kira local solution for the global issues. Wow, keren. Ya. Terus dari Amerika saya dengar ke Australia. Dulu. Monash. Oh, ke Australia dulu. Baru ke Amerika. Baru ke Amerika. Kemudian saya ke Amerika. Oke, bagaimana ceritanya? Berbicara di depan, di dalam kampus, ya, di Monash University. Tidak semua orang dong bisa punya keistimewaan untuk tampil di situ. Jadi, alhamdulillah saya merasa terhormat tentunya dengan keterbatasan yang saya miliki. Saya kira saya juga bukan orang luar biasa, saya juga bukan profesor, saya juga bukan, ya cuma saya punya sedikit ide dan pengalaman yang mendalam, detail, karena saya arsitek, saya cukup detail. Kami dengan Monash sejak tahun 2015 menggagas sebuah, tadinya kompetisi, tadinya Monash menang, tentang sebuah resettlement di kawasan wetland. Wetland itu apa? Wetland itu daerah pesisir. Kita kan yang pesisir sungai, pesisir danau, pesisir laut. Pesisir laut. Itu basah semua. Basah semua. Oke. Nah, misalnya gini, kesulitan dia di sanitasi. Ada rob, air tidak turun. Oke. Kemudian drainase tidak turun. Nah, Iya. gimana membuat pemukiman di kawasan yang sulit seperti itu? Nah, perlu teknologi tekanan-tekanan air yang 1 atmosfer. Ada teknologi itu sederhana dan ada tanaman-tanaman tertentu yang dari penelitian teman-teman di Monash Australia yang bisa mereduksi racun dan lain-lain secara alamiah. Yang kemudian masyarakat sendiri diajak menemukan masalahnya sendiri. Jadi menariknya public engagement. Jadi mereka yang merumuskan sendiri masalahnya, ditemukan, kemudian dikurasi sama tim ahli, didampingi tim ahli, kemudian mereka sendiri melakukan solusinya. Jadi mereka membuat sebuah sistem, namanya RISE. RISE itu Resettlement Informal Revitalization, Informal Settlement and Environment. Ini isu lingkungan, tapi lagi-lagi fokusnya adalah ke masyarakat kecil di pinggiran ya. Karena Makassar kan daerah basah itu pasti daerah pinggir ya. Oke. Nah, Dan mereka kaget karena kita berparalel dengan program lorong, mereka kaget kok masyarakatnya siap begitu programnya masuk. Kok masyarakatnya respon, sedangkan di tempat lain di Fiji misalnya tidak seperti itu, misalnya gitu, tidak seperti kita lah. Ya. Jadi kita respon, ternyata kan gara-gara peninggalan konsep lorong ini. Nah kemudian hal ini membuat alhamdulillah Makassar cukup kuat hubungannya dengan Monash. Kemudian kemarin beberapa menteri dan prime minister datang ke Makassar. Salah satu melihat itu karena dianggap itu menjadi coding atau rumusan yang akan diterapkan di seluruh dunia. Jadi ini untuk dunia. Tapi yang teliti adalah Monash. Nah, bersama dengan itu kami diundang dalam rangka namanya Century of Friendship. Sebuah perayaan 300 tahun persahabatan Makassar dan Aborigin. Australia. Australia. Ya, Indigenous Australia, penduduk asli Australia. Dan Makassar memiliki hubungan 300 tahun. Australia dan Makassar memiliki hubungan yang sangat dalam dan panjang. Bisa diceritakan. Yang menarik adalah Australia merayakan persahabatan dengan Makassar dari penduduk asli Australia itu Aborigin itu 100 tahun sebelum James Cook menemukan Amerika. 1770, 1770. Nah, artinya ini pengakuan sejarah bahwa sebenarnya menemukan benua Australia itu orang Makassar, kira-kira begitu. Nah, dan kita akan bersama-sama
atas undangan pemerintah Australia bersama Kedutaan Besar Indonesia, kami tampil di Konservatorium Sydney dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena Kemenlu sendiri merilis bahwa acara ini membuat decak kagum Sydney, dan termasuk lokal media juga memberikan apresiasi, respect terhadap kedatangan delegasi Makassar. Kemudian kami juga melakukan beberapa updating tentang RISE, tentang program RISE kelanjutan. Tanggal 1 September kita akan groundbreaking sekarang 1 titik yang sudah berjalan 5 tahun, 6 titik 7 tahun. Jadi kita udah ada progresnya. Termasuk kami mengupdate twinning city kami atau sister city kami dengan Gold Coast. Kita share, ya kita share beberapa saling tukar manfaat lah, dan bagaimana ke depan. Nah, di samping beberapa business meeting yang dilakukan di Australia, dan sekarang follow up-nya bulan depan sama bulan September dan Oktober saya kebanjiran tamu dari Australia dan Amerika, ya. Dan itu bukan cuma mereka datang memberi apresiasi atas program itu, tapi juga kemungkinan akan melanjutkan proyek penelitian. Oh ya, kalau yang RISE dari 1 titik sudah jadi 6 titik untuk 7 tahun. 7 tahun. Jadi tambah jadi sudah 7 titik nanti. Kalau teman-teman di Amerika itu penelitian itu datang lagi penelitian selanjutnya khusus di Makassar. Di Makassar. Jadi lokusnya langsung pilih Makassar. Oke, Pak Dhani, ini makin menarik. Dari lorong ya kan, ke daerah basah di pinggiran kota Makassar. Lalu soal ikon kota Makassar, Pantai Losari. Itu kan ikonik. Sudah lama lah, tidak ada Makassar kalau tidak ada Pantai Losari. Atau bukan Makassar kalau tidak ada Pantai Losari, ya. Dan itu kalau saya lihat foto-foto dulu kan pohon kelapa, lalu pasir putih, ya. Lalu sekarang diubah menjadi sangat modern. Bagaimana ceritanya itu, Pak? Pantai Losari itu kalau saya bicara anatomi kota seperti lorong tadi, kalau kita bicara lebih anatomis, dia ada pada face kita, muka kita. Jadi ada 3 anatomi kita. Waterfront, nah, mata waterfront itu adalah wajah kita. Kedua land itu badan kita. Dan anggota kita. Nah, sel itu adalah lorong. Jadi ada 3 saja. Jadi 3 komponen kota. Komponen. Nah, jadi semua harus dibangun. Kalau di land ini otomatis karena masyarakat sendiri yang bangun, investasi dan di waterfront harus intervensi pemerintah. Karena tidak mungkin masyarakat yang menyelenggarakan. Tidak mungkin. Maka Pantai Losari ini adalah satu tempat bukan hanya di Indonesia, di dunia, dari sebuah kota waterfront yang menghadap sunset yang paling eksotik. Bisa keliling-keliling. Saya sudah keliling-keliling. Saya sudah hampir keliling-keliling di mana. Jarang menemukan kota pantai yang sunset. Di downtown-nya. Di downtown ya. Di downtown. Ya, di downtown. Biasanya kota-kota itu. Iya, agak pinggir-pinggir. Ya, di downtown-nya itu rata-rata skyscraper yang apa. Ini tidak semua menghadap ke pantai. Semua menghadap ke pantai. Ya, semua menghadap ke pantai. Nah, saya kebetulan yang perancang waktu itu mulai reklamasi untuk mitigasi. Jadi reklamasi untuk mitigasi. Atau dikatakan bahwa mitigasi dengan reklamasi. Jadi beda bahasa lingkungannya. Mitigasi, Pak? Mitigasi itu adalah karena sea level rise, naik permukaan air laut. Nah, sekarang kerjasama dengan Australia, kami dibantu oleh namanya Rambol, sebuah organisasi yang membantu kami untuk meremote sensing seluruh Makassar dari sea level rise. Jadi pakai namanya satelit. Sensing itu apa, Pak? Satelit. Jadi foto analisis pakai satelit. Semua wetland kita. Mulai dia subsidence penurunan air tanah, kenaikan air laut, kemudian level yang sudah makin sensitif, itu semua kita. Nah, salah satu cara adalah kita harus membuat namanya mitigasi dengan reklamasi. Makanya sekarang Center Point of Indonesia, ada Newport, ada kawasan-kawasan baru, ada 5.000. Jadi beda dengan konsep Jakarta. Konsep Jakarta untuk menampung ruang baru. Kalau kami tidak mitigasi, yang kemungkinan kira-kira kalau kita bikin seawall, kita lebarkan
kita isi tanah di sini. Nah, kira-kira begitu logikanya. Karena kita pertama dulu ketinggiannya dulu untuk memproteksi air laut. Baru kita lebarkan untuk produktivitas lahan. Baru kita bangun kota di dalamnya dengan kota yang aman, melindungi kota di belakangnya. Orang tidak sadar yang ada pada kawasan baru kita Choi itu ketinggiannya 3 meter, tapi orang tidak rasa bahwa itu tinggi. Hak pandangan masyarakat tetap ada. Nah, itulah kalau yang rancang itu arsitek tapi tahu lingkungan hidup, jadi angle-nya bisa dihitung, tidak kehilangan hak masyarakat untuk melihat pantai. Nah, jadi membangun sesuatu tapi pemandangan eksotik pantai tetap bisa dinikmati. Nah, dulu waktu kami menggagas Pantai Losari sebelum zaman kira-kira 3 wali kota sebelum saya, kebetulan saya juga arsiteknya. Jadi periode wali kota sampai wali kota sebelum saya itu saya semua yang arsiteknya. Jadi enak, jadi sustainable. Nah, akhirnya ya bangun. Nah, sekarang sudah cukup sudah 20 tahunan. Jadi kami merevitalisasi, menaikkan lagi kawasan itu, tetapi dengan aspek lingkungan, sustainability-nya, aspek produktivitas ekonominya, aspek low carbonnya, karena kami bikin hutan kota. Jadi kami naikkan, kemudian kita bungkus tanah, saya bikin hutan di situ. Tapi di bawahnya ada parkir, ada mall, di atasnya platform yang lebih bagus angle-nya. Kemudian hak masyarakat yang jalan tadi jadi tertutup, menjadi jalan pinggir pantai. Kita rubah pinggir pantai. Kemudian kita bikin bottlenecking yang ada di ujung itu, kita bikin lewat pantai. Jadi semua solusi secara terintegrasi, termasuk isu-isu lingkungan, low carbon, kemudian resilient, semua masuk di situ. Livable city, semua masuk di situ. Pada tahun 2024. Saya berharap 2024 kami akan tawarkan ke investasi, dan beberapa investor sudah berminat ya dari berbagai teman-teman luar dan teman-teman dalam. Kami lagi siapkan regulasinya untuk kami bidding terbuka. Akan seperti apa wajah Makassar pada 2024? Yang paling depan adalah resilient city, kota yang punya daya tahan terhadap bencana. Terhadap bencana itu ada 3 kan, bencana penyakit, bencana alam, dan bencana sosial. Ya, jadi semua itu, makanya pendekatan lorong itu juga kan bencana sosial. Jadi juga namanya mitigasi sosial. Social mitigation itu belum pernah ada istilah begitu. Iya, itu sama aja kayak membangun tembok untuk menahan air laut. Ini juga membangun sosial. Ya, jadi persoalannya sama. Di sini membangun kawasan dengan seawall, kemudian kita lebarkan dengan reklamasi. Ini melepaskan sekat-sekat untuk membuat sosial kohesivitas menjadi terbangun. Ini kita di ujung Pak Denny. Sekian puluh tahun terlibat dalam pembangunan kota, gitu ya. Kalau ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk siapapun yang ingin menjadi wali kota, apa yang mereka harus siapkan, Pak, supaya bisa membangun kotanya dengan baik? Jadilah pemimpin yang baik. Karena pemimpin itu satu kata kunci adalah bertanggung jawab. Nah, apa kata kunci dari bertanggung jawab? Jawab. Pemimpin itu menjawab lewat solusi kesulitan masyarakat. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menjawab? Maka kita harus mendengar, hear. Kita harus mendengar dulu. Jangan kita dulu yang mau didengar. Kalau jadi keterampilan wali kota mestinya mendengar ya. Mendengar dulu, hearing dulu. Berpidato. Pidato itu gampang. Mendengar dulu. Kita bisa mendengar. Jadi bukan hanya bisikan. Kalau bisikan kadang-kadang bisikan politik, bisikan itu menyesatkan. Dengarkan suara rakyat. Bahkan kalau kita mendengar, kalau orang yang lebih cerdas, sebelum masyarakat kita bicara lewat mulutnya, kita bisa baca pikirannya. Kita bisa mendengarkan dari pikirannya. Bahkan kita bisa mendengarkan dari hatinya. Sebelum dia bicara, kita sudah memberi jawaban. Masyarakat akan respect pada kita. Mendengar kuncinya. Memberi jawaban, bertanggung jawab. Berarti menjawab. Ada lagi? Ya, saya kira hanya itu saja. Dan memang kalau jadi wali kota itu selalu punya followers, punya haters. Itu biasa. Kota-kota di dunia sama, tapi ada 3%. Jadi 10.000 kota di dunia yang maju,
berbeda-beda letak, berbeda sosial budaya, berbeda iklim, tapi dia punya 3 kesamaan. Pertama, setiap kota pasti punya persoalan. Tidak ada kota yang tidak punya persoalan. Sama. Yang kedua, setiap pemerintahan pasti terbatas waktunya. Ya. Dan yang ketiga, setiap pemimpin pasti punya pengikut dan punya pembenci. Nah, jadi itu 3 hal. Iya. Jadi wali kota tidak cukup hanya memikirkan masa depan kotanya, menjawab masalah-masalah yang dihadapi warganya, tapi harus siap dibenci. Dibenci, ya. Oke. Baik, demikian percakapan dengan Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar. Semoga memberi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.